Radio Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program The Journey edisi 18 Juni 2021. Sampai jam 11 program ini hadir di ruang dengar kekasih Tuhan. Program yang akan mengajak kekasih Tuhan bagaimana kita bersikap dalam menyikapi perjalanan kehidupan ini. Dan tentu saja kekasih Tuhan, Anda nanti bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000. Kami buka untuk Anda. SMS WA di 0813-330-60.000. Juga kami buka untuk kekasih Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Gary Giantanto dari JKI House of Kana siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Gary. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik. Baik ya, tetap semangat Pak. Semangat terus. Ya, pagi hari ini Pak Gary ingin mengajak kekasih Tuhan dan saya untuk belajar tentang satu topik kekhawatiran. Ya, Oke, silakan Pak Gary. Shalom kekasih Tuhan, dimanapun kekasih Tuhan berada. Ya, pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai hal kekhawatiran. Ya, kalau bicara mengenai kekhawatiran yang terjadi pada mungkin akhir-akhir ini, banyak sekali yang terjadi yang sering dilanda kekasih Tuhan, dilanda kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini sebetulnya tidak hanya terjadi sekarang ini. Kalau sekarang dirasa banyak yang merasa merasakan diri khawatir karena sifatnya itu mencakup banyak orang, mencakup luas dari semua kalangan, bahkan karena situasi pandemi seperti saat ini, bukan hanya Indonesia yang mengalami, melainkan seluruh dunia di bumi ini mengalami hal yang serupa, yaitu pandemi. Dan kekhawatiran saat ini yang kita lihat itu bukan person by person, melainkan sudah merebak luas, sehingga kita tahu mungkin kiri kanan kita mengalami hal yang sama, yaitu mengalami rasa khawatir. Rasa khawatir ini bisa saja seperti kita khawatir kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang dikasihi. Kekhawatiran ini meliputi kita karena kita kehilangan momen-momen indah bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Atau kekhawatiran kehilangan kesehatan. Mungkin ada dari kekasih Tuhan saat ini yang khawatir dengan kesehatannya, khawatir dengan keuangannya, khawatir dengan jabatannya, khawatir dengan apapun juga. Masih banyak hal-hal yang dikhawatirkan. Ada persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi di suatu kondisi kita ini memang nggak mau kan untuk hidup dalam kekhawatiran. Kondisi yang tidak mengenakan seperti ini sudah pernah kita tahu, kita alami. Bukan hanya saat ini, memang yaitu tadi, saat ini nih semuanya mengalami, hampir seluruhnya. Saya pun juga dulu pernah khawatir ya. Mungkin sebelum menikah, khawatir bagaimana nanti bisa menghidupi keluarga. Kalau akhirnya sudah berjalan 10 tahun, Tuhan pelihara. Kadangkala juga apa yang kita khawatirkan itu belum tentu juga akan terjadi. Kekhawatiran itu adanya masih timbul dalam pikiran kita. Kita masih mengkhawatirkan ini itu. Besok bagaimana? Nanti siang bagaimana? Nanti malam bagaimana? Jangan-jangan nanti demikian.
Banyak hal-hal yang kita khawatirkan, yang kita pikirkan, yang sejatinya masih belum terjadi. Tetapi kita sebagai manusia, tentu kita berpikir yang masih terlalu jauh. Tetapi mari di pagi hari ini kita mau sama-sama menguatkan kembali iman kita, hati kita, pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita, semuanya, tindakan kita. Kita mau menundukkan diri kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas ketika kita, bagaimana kita meresponi akan kekhawatiran kita. Maka dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus berkhotbah, yaitu di dalam Matius 6 ya, dimana pada waktu itu mengenai hal kekhawatiran. Bagaimana? Tetapi pagi hari ini kita mau belajar, mau menundukkan diri kepada firman, di mana Injil firman ini yang adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah ini yang dapat memampukan kita untuk kita tidak hidup lagi dalam kekhawatiran, melainkan kita dapat hidup bebas dari rasa khawatir. Mari kita, sebelum kita buka firman, kita buka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Di dalam satu perikop ini, Matius 6 di ayat yang ke-25 sampai 34 ini berbicara mengenai hal kekhawatiran, di mana ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Saya bacakan di Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebelum kita mau mendapatkan sebuah jawaban bagaimana kita bisa bebas dari rasa khawatir, kita harus mempunyai fondasi firman terlebih dahulu, yaitu di ayat 34 ini mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di mana ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa sehari ke sehari itu ada kesusahannya. Jadi mungkin ada yang pernah berpikir atau mendengar atau mendengar ya, bahwa oh, ikut Tuhan Yesus itu pasti enak, penuh mujizat. Ya, kita minta ini karena dia adalah Bapa, dia adalah Raja segala raja. Nah, tidak demikian, sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Jadi di mana hari-hari kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesusahan. Sebab tanpa kesusahan atau persoalan itu, kita tidak dapat melihat, sebenarnya kita tidak dapat melihat karya tangan pekerjaan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Maka dikatakan
firman itu, bahwa firman itu adalah kekuatan Allah. Kita harus menundukkan diri kepada firman dan sang firman itu, sebab di sanalah terletak kekuatan. Kita akan dimampukan menghadapi hari kesehari, sehingga kita dapat menanggung setiap kesusahan yang terjadi. Ini adalah dasar yang harus kita pahami di dalam kita melewati perjalanan kehidupan kita ke depan, melewati hari-hari ke depan kita. Kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita harus menjalani kehidupan ini dengan adanya sebuah warna, corak warna kehidupan. Sebab di setiap kita pribadi lepas pribadi kekasih Tuhan, warna-warna kehidupan kita tidak sama. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, yaitu Tuhan kita sama. Tuhan yang kita sembah sama. Dia Allah yang menyertai. Dia Allah yang memampukan setiap pada kita. Dia yang menolong kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang memelihara kita. Dia Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita memiliki corak kehidupan, warna-warna kehidupan yang berbeda. Tetapi ujung-ujungnya semuanya ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di dalam corak kehidupan, corak warna kehidupan kekasih Tuhan. Mungkin ada kekasih Tuhan yang saat ini mengalami corak kehidupan warna yang merah, warna yang hitam, tidak mengenakan warnanya. Atau saat ini ada kekasih Tuhan yang berada dalam warna yang abu-abu, tidak menentu. Percaya, dicorak ke warna kehidupan kekasih Tuhan, di situ ada Tuhan Yesus. Dia akan memampukan kekasih Tuhan untuk melewati warna yang ada saat ini, sehingga pada akhirnya corak warna itu akan menjadi biru secerah langit. Sebab ketika badai itu datang, badai itu pun pasti akan berlalu. Dan percayalah, kekasih Tuhan akan sanggup mampu menanggung setiap daripada kesusahan yang ada. Dan ketika kekasih Tuhan mengalami kekhawatiran, himpitan ini, janganlah sampai kita menukarnya. Karena kesusahan yang kita alami, kekhawatiran yang kita alami di dunia ini, semuanya itu ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Berapa batas waktunya? Batas waktunya, kalau boleh saya katakan, sampai seumur hidup kekasih Tuhan di bumi ini. Ada yang 60, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Mungkin kekasih Tuhan ada yang berpikir, waduh, lama itu Pak, kalau 70 tahun saya harus menanggung khawatir, menanggung susah. Waduh, 30 tahun saya harus menanggung susah, menanggung khawatir. 80 tahun saya susah. Ketimbang kekekalan yang terjadi kelak, yang tidak ada batasan waktunya. Kekekalan itu tidak ada batasan waktunya. Kita hidup di dunia, di bumi ini ada batasan waktunya. Pemazmur mengatakan paling 80 tahun. Ya kan? Kita memiliki batasan hidup di bumi ini untuk menuju kepada kehidupan yang kekal bersama Kristus, menuju
kehidupan yang kekal setelah kita meninggalkan dunia ini. Disitulah waktu yang tidak terbatas itu terjadi. Jadi bagaimana kita bisa menukar dengan hal-hal yang sifatnya bisa diukur? Kita menukarnya dengan hal-hal yang tidak bisa diukur. Mari, biarlah melalui firman pada pagi hari ini, di mana menjadi dasar kehidupan kita, Tuhan Yesus mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena besok itu ada kesusahannya sendiri. Kita mari melewati hidup ini tidak lagi dengan bersungut-sungut, tidak lagi dengan bernegosiasi dengan Tuhan, tidak lagi mempertanyakan, Tuhan, bagaimana hidupku? Mari kita menjalani hidup ini dengan kita menyadari bahwa memang hidup ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan, kesusahan, himpitan demi himpitan. Tetapi melalui persoalan tersebut, biarlah kita dapat melihat karya tangan Tuhan itu terjadi dalam setiap pribadi demi pribadi kekasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Dia akan berkarya. Biarlah Roh Kudus berkarya seluas-luasnya di dalam pribadi kekasih Tuhan sendiri. Karena di mana setiap pribadi demi pribadi anak-anak Tuhan itu memiliki corak kehidupan yang berbeda, tetapi kita memiliki satu Tuhan yang sama. Dia akan mampu, ketika Dia mampu menguatkan seseorang, Dia juga akan mampu menguatkan kita. Ketika Tuhan mampu menyelamatkan kekasih Tuhan yang lain, Tuhan akan mampu juga akan menyelamatkan kita. Kita harus berfokus bukan kepada masalah, tetapi kita berfokus kepada Tuhan. Kita fokusnya kepada Tuhan, maka Dia akan menjamah kehidupan kita. Lalu kalau ditanya, kalau sudah saya panjang lebar begini, bagaimana sih? Tentu kita, kalau orang sudah khawatir itu pikirannya pasti pengennya yang instan. Kalau sudah di ujung tanduk, orang itu pasti inginnya instan. Bagaimana ini? Solusinya ini bagaimana solusinya? Nah, solusinya, jadi yang seperti saya tadi katakan, bagaimana kita bisa lepas dari rasa khawatir. Jadi harus ada dasar ya, bahwa sehari lepas sehari itu ada kesusahannya sendiri. Jadi bagaimana saat ini kita bisa lepas dari rasa khawatir tersebut? Nah, mungkin banyak orang juga mencari ya, yang namanya Mbah Google ya. Mbah Google mencari di toko-toko buku, mungkin mencari hal-hal yang bagaimana cara bisa lepas dari rasa khawatir ya. Kita cari di searching di Google, bagaimana ini cara melepaskan kekhawatiran. Kita cari buku, wah bukunya tebal, ada 500 halaman yang mungkin membahas bebas dari rasa khawatir, bebas dari khawatir finansial ya, mungkin bebas hidup. Tidak salah mungkin kita mencari di toko buku, di Google ya. Tetapi jelas firman Tuhan, kita cukup kembali kepada firman Tuhan, dan Tuhan Yesus menjawabnya dalam satu ayat. Kita buka dalam Matius 6 itu tadi ya, nggak akan jauh-jauh di dalam Matius 6 itu. Kita naik satu ayat ya,
Kalau tadi di ayat 34, kita naik di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kuncinya. Ini adalah jawaban bagaimana kita bisa lepas dari rasa khawatir, bagaimana kita bisa hidup bebas dengan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita terus tinggal di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita bisa bebas dari rasa khawatir. Kita bisa bebas dari hal-hal yang menghimpit kita. Sebenarnya apa sih yang membuat seseorang itu, kekasih Tuhan itu, khawatir? Apa yang kita khawatirkan sebenarnya? Pekerjaan, masa depan, kekayaan, atau pasangan hidup, pendidikan, atau yang kita khawatirkan kesehatan kita, yang kita khawatirkan harta kita, yang kita khawatirkan rumah kita, yang kita khawatirkan apa? Besok makan apa ya? Nanti siang makan apa ya? Ini sudah nggak ada persediaan makanan di rumah. Apa yang harus kita khawatirkan? Bukankah yang kita khawatirkan ini, yang saya sebutkan ini adalah hal-hal yang duniawi, yang sifatnya adalah duniawi. Memang selagi kita hidup di dunia ini, kita mau terus untuk mengumpulkan hal-hal dunia ini ya. Tetapi bukankah yang kita khawatirkan ini hal-hal dunia yang fana ini? Itu semua itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di ayat 31 dikatakan, itu semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ini jelas, Tuhan Yesus saja sudah tahu itu semua yang diperlukan oleh kita, kekasih Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak menekankan kita mencari itu semuanya. Tetapi Tuhan Yesus menekankan supaya kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tinggal di dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana dengan doa Bapa kami? Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, tidak menunggu ketika kita nanti meninggal dunia terlebih dahulu baru kita bisa menikmati kerajaan kekekalan. Tetapi ketika kita masih di dunia ini, kita dapat menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi seperti di surga. Fokus kita bukan kepada hal-hal yang duniawi. Fokus kita kepada Tuhan tanpa motivasi duniawi juga. Jika ada kekasih Tuhan yang saat ini mengalami kekhawatiran, yang mengalami keterhimpitan, mungkin saat ini kekasih Tuhan datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Cari Dia. Ketika engkau sudah menemukan Dia dan Dia menjawab persoalanmu, Tuhan mau di hari-harimu ke depan itu engkau tetap mengandalkan Tuhan. Bukan hanya saja ketika engkau mengalami kesusahan engkau datang mencari Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan setiap waktu, setiap hari. Sebab itu yang dimau Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan dengan motivasi supaya kita bebas dari semua persoalan.
Tidak ada motivasi apapun kita mau menyembah Dia. Kita mau memuliakan Dia tanpa motivasi apapun. Tetapi kita mau memuliakan Dia karena dari hati kita menyadari, oh how great, betapa Engkau besar, betapa Engkau ajaib, mulia, dahsyatnya, agungnya Engkau dalam kehidupanku. Apapun persoalanku, ku tahu Engkau sanggup. Apapun persoalanku, aku tahu Engkau ada bersama denganku. Itulah sikap yang harus kita punyai ketika kita memuliakan Dia tanpa motivasi apapun. Kita mencari Dia. Kita mencari Dia tanpa ada motivasi apapun. Karena kita memang butuh Dia. Di setiap nafas kehidupan kita memerlukan Dia. Sebab hanya Dialah yang layak kita tinggikan dan muliakan. Ya. Jadi hal-hal yang kita khawatirkan itu sebenarnya itu adalah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan Bapa kita itu sudah tahu bahwa kita itu memerlukan semuanya itu. Ya, mari kekasih Tuhan, kita mau terus untuk tinggal dalam kerajaan. Kita mau terus untuk mencari kebenarannya terus. Kita menggali, merenungkan. Jadi, jadi kalau begitu saya nggak perlu do something ya, tidak perlu melakukan sesuatu ya. Jadi terus ya baca firman Tuhan terus. Ya tidak begitu juga. Tetapi kita mau tinggal dalam hadiratnya senantiasa selalu. Kita dalam bekerja, kita mau hati kita memuji Dia. Mungkin ketika kita lagi bekerja, kita mau nyanyi-nyanyi, bermazmur bagi Dia. Jadi tidak menutup dimanapun kita berada, kita tidak memuji Dia. Di saat ada kesempatan Roh Kudus menggerakkan kita mau bermazmur, kita bermazmur dalam hati. Kita naikkan pujian dalam hati kita. Dimanapun kekasih Tuhan berada, lagi berkendara, lagi bekerja, mungkin lagi mandi juga ya, itu yang suka cita-cita menjadi penyanyi harus nyanyinya di kamar mandi katanya. Nah, jadi tidak memuji Dia tidak ditutup oleh ruang dan waktu. Biarlah kita mau terus menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi ini seperti di surga. Kita mau terus membaca, merenungkan firman-Nya. Sebagai ayat yang terakhir kita naik lagi di ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Kekasih Tuhan, percayalah, Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau berharga. Kekasih Tuhan berguna di matanya, sebab engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kekasih Tuhan, engkau datang dan tinggallah dalam kerajaannya. Sebab kekasih Tuhan ada sekarang, itu dan akan ada selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya yang maha agung. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan, mungkin Anda ingin bertanya, berdiskusi, atau bersaksi, atau bahkan Anda ingin didoakan. Anda bisa hubungi kami di 0315046.000, SMS WA di 0813-330-60.000. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey bersama dengan Pendeta Gary Giantanto dari GKI House of Kana. Tadi sedang membahas tentang kekhawatiran. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Kekasih Tuhan bisa bertanya, bisa berdiskusi, atau bahkan bersaksi menguatkan kekasih Tuhan yang lainnya. Atau Anda ingin didoakan, silakan telepon, SMS, WA, kami buka untuk Anda. Dan sebelum kami menanggapi kekasih Tuhan yang sudah bergabung, ini ada beberapa yang sudah mengirimkan pokok doa, Pak Gary ya. Nanti ya kami akan tanggapi. Bicara kekhawatiran itu kan sesuatu yang hampir semua orang pernah mengalami, Pak Gary. Semuanya. Iya. Bahkan kami pun yang di studio ini juga pernah mengalaminya. Menurut Bapak, kalau orang Kristen khawatir itu normal nggak sih, Pak? Sebetulnya itu normal. Normal, oke. Cuma ya itu tadi, jangan sampai kekhawatiran itu malah membuat iman kita semakin hilang. Jangan sampai juga kita hidup menjalani kehidupan ini yang kita pikirkan tuh kekhawatiran kita aja terus. Gitu ya. Oke. Jadi normal, tetapi jangan sampai itu mempengaruhi iman kita ya. Iya. Ya. Kalau kondisinya mungkin baik-baik saja, mungkin orang tidak khawatir dan tidak pengaruh terhadap imannya. Bagaimana kalau misalnya ada kekasih Tuhan yang sakit misalnya dan sudah bertahun-tahun tidak juga sembuh, sudah berdoa. Itu kan kadang-kadang menimbulkan kekhawatiran dan imannya agak goncang gitu, Pak. Kira-kira Tuhan tolong saya nggak ya? Kira-kira Tuhan ada nggak ya? Nah, dan kira-kira gimana saya nanti pengobatannya? Gimana nanti saya kalau meninggal? Kadang-kadang menjadi kekhawatiran banyak orang. Bagaimana dengan hal itu, Pak Gary? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kekhawatiran kita, kesusahan kita itu, saya bisa katakan, saya juga mohon maaf, mungkin tidak ada yang sama pemikirannya dengan saya, bahwa semuanya itu ada batasannya. Entah itu kesakitan, entah itu kesusahan keuangan, kesusahan apapun, kesusahan jodoh mungkin juga, itu ada batas waktunya. Batas waktunya sampai berapa kira-kira? Saya sudah sakit 10 tahun, 20 tahun belum sembuh. Saya kesusahan ini udah 30 tahun, tidak ada jawaban. Kesusahan kekasih Tuhan, kesusahan saya paling jedok seumur hidup. Seumur hidup itu berapa? Umur hidup kita berapa? Paling 70-80 tahun. Tetapi jangan sampai kesusahan yang fana ini, yang tidak kekal ini, kita tukarkan dengan yang kekal itu nantinya. Rasul Paulus pun berdoa supaya dia dilepaskan dari duri dalam dagingnya pun, Tuhan menjawab, tetap ada itu. Biarlah kasih karuniaku itu melimpah dalam hidupmu. Dan biarlah perkataan Kristus Yesus itu sendiri juga terucapkan di dalam kekasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu melimpah dalam kekasih Tuhan. Kita tidak bisa menukar kesusahan kita ini dengan kekekalan itu. Kita nggak bisa. Jadi kita harus terus berjuang, beriman, percaya Tuhan memberi kekuatan. Amin. Tuhan buka jalan, dan bahkan Tuhan menyembuhkan.
Demikian. Oke. Jadi kekekalan itu jauh lebih penting sebenarnya ya, Jauh daripada lebih yang penting. hidup sementara ini. Ya. Ya, apapun masalahnya. Dan kadang-kadang kekhawatiran itu muncul dari orang-orang di sekeliling kita, Pak. Mungkin kita menguatkan hati dan kepercayaan kita, tetapi ada perkataan atau sikap dari orang-orang di sekeliling kita itu yang kadang-kadang melemahkan iman kita. Nah, bagaimana bersikap kepada orang-orang di sekeliling kita, entah itu keluarga, pasangan, anak, atau orang tua, atau teman gitu yang tidak menguatkan tetapi membuat kita semakin khawatir begitu, Pak. Apakah perlu di-cut, nggak usah berteman saja dengan mereka? Itu kalau di luar, kalau di dalam rumah. Keluarga sendiri. Nah, bagaimana nih? Jadi. Nah, itu makanya bagaimana nih, Pak? Nah, hal dasar tentu ketika kita meninggalkan dunia ini, urusannya itu dengan Tuhan, pribadi, lepas pribadi. Bukan golongan. Nggak bisa nunut ya? Wah, bukan rombongan. Itu dia. Tuhan itu akan menghakimi satu personal demi personal. Oleh sebab itu, firman Tuhan pagi hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tinggal di dalam firman itu. Kita tinggal dalam kerajaan Allah itu sendiri. Ketika ada omongan-omongan yang tidak mengenakan, malah akan menjatuhkan kita sampai membuat kita depresi, masuklah ke dalam kerajaanmu. Masuklah dalam ruang doamu. Masuklah pada firman itu. Dan biarlah engkau dikuatkan kembali melalui firman. Sebab firman ini yang kita butuhkan, bukan omongan-omongan orang. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan atau apapun, yang kita butuhkan firman ini. Maka hidupilah firman ini pribadi lepas pribadi, kekasih Tuhan. Kita nggak bisa lepas daripada firman. Perkataan-perkataan Injil ini kita nggak bisa lepas. Sebab ini adalah kabar baik. Ini adalah kabar sukacita. Di dalam firman ini semuanya ada jawabannya. Kalau kita mau terus mendengarkan omongan sekitar kita, kita akan jatuh. Sementara kekasih Tuhan bisa escape, melarikan diri keluar dari lingkungan itu, masuknya kepada firman Tuhan. Jangan lari, terus lari nggak tahu kemana, nanti tersesat. Betul. Tapi kekasih Tuhan bisa lari, melepaskan diri dari kumpulan itu, larinya cepet-cepet cari Tuhan, cepet-cepet baca firman, cepet-cepet berdoa. Nah, saya percaya di situ adalah kekuatan Allah sendiri. Amin. Di situ akan menguatkan kembali, merefresh kembali pola pikir kita. Kita akan menjadi tenang. Nah, kita akan menemukan kekuatan, menemukan jawaban daripada Tuhan sendiri. Bukan kita mau sok rohani. Ini bukan masalah sok rohani, tetapi ini adalah memang jawabannya. Orang mau bilang, oh sok rohani lah, atau apapun yang agamawi lah. Bukan. Tetapi kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia adalah Sang Pencipta kita, Dia pemelihara kita, Dia penolong kita, Dia penjaga kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Begitu, Kak. Jadi lebih lari, harus cepat lari ya, bukan lari mendekat malahan, Mbak. Cepat lari kepada firman Tuhan, bukan mendekat kepada mereka, maksud saya. Karena kan itu kita temui sehari-hari ya, perkataan mereka, sikap kita. Hidup ini, nah itu the journey kita, perjalanan hidup kita itu mengalami hal-hal warna-warni kehidupan. Betul. Ya kan? Dan kadang-kadang tidak ideal ya. Iya. Kita nggak, siapa sih yang kita ini hidup ini ya? Kita pengennya tuh hidup yang enak-enak. Betul.
Kita kalau bisa nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, dapat duit. Nah, kita nggak perlu kerja, nggak perlu apa. Itu pemikiran yang banyak orang pikirkan tentu. Hidup nggak pernah sakit, nggak pernah kekurangan gitu. Maunya begitu ya. Itu nanti di kekekalan. Tetapi makanya selagi kita hidup di dunia ini, kita dapat melihat karya Tuhan itu begitu luas, begitu karya Tuhan itu begitu dahsyat luar biasanya. Kita dapat menyaksikannya. Kita diberi kesempatan untuk menyaksikan bahwa betapa dahsyatnya Allah kita. Itu. Kita menjadi saksi hidup perbuatan-perbuatan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, ini bukan siapa-siapa yang mengatakan, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa hari lepas hari itu ada kesusahannya sendiri-sendiri. Jadi hidup ini nggak mungkin tanpa ada kesusahan. Gitu. Orang yang kita pandang baik-baik saja pun sebetulnya juga ada kekhawatiran dalam dirinya. Betul. Tetapi ya itu tadi, pekerjaan karya Tuhan itu akan kita lihat begitu luar biasanya. Luar biasa ya. Kalau kita bisa melihat hal itu hidup ini nggak akan pernah khawatir, Pak ya. Kalau bisa melihat penyertaan Tuhan, hidup ini bisa bersyukur apapun yang terjadi. Ya kalau mau hidup mulus nggak ada masalah, biasanya kalau mau mulus nggak ada masalah RIP biasanya, Pak ya. Sudah nggak ada masalah lagi, nggak ada air mata, sudah selesai tugas kita di dunia ini. Iya. Baik, kita akan menyapa yang sudah bergabung, Pak Gary ya. Ada beberapa yang sudah bergabung. Ada selamat pagi untuk Pak Andre. Pak Andre ini masih bergumul dengan penyakit hernianya, Pak. Beliau rindu untuk disembuhkan, kalau bisa tanpa operasi. Mungkin bisa diberikan penguatan oleh Pak Gary dan nanti didoakan. Ya. Shalom, selamat pagi Pak Andre. Ya. Kita percaya melalui sakit hernia yang Pak Andre alami, kita dapat melihat, keluarga dapat melihat pemeliharaan Tuhan Yesus selalu. Pak Andre juga dapat melihat pemeliharaan Tuhan melalui kejadian demi kejadian apapun yang Pak Andre alami. Pak Andre yang dapat melihat, mata iman Pak Andre dapat melihat kemuliaan Tuhan akan terus dinyatakan. Ya, mari Pak Andre, kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu Bapa apa yang sedang dialami oleh Pak Andre. Engkau jauh lebih mengerti Bapa. Tetapi kami memohon Bapa, memohon belas kasih-Mu. Kami memohon belas kasih-Mu Bapa, jamahan-Mu Bapa. Kami memohon Bapa, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan jalan keluar Bapa, untuk penyakit yang dialaminya ya Bapa. Biarlah penyakit hernia ini Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Bapa. Nama-Mu semakin dimuliakan di dalam keluarga Pak Andre, di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan kehidupannya. Engkau pakai Pak Andre luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikutnya ada Bapak Gunawan yang juga bergumul. Sudah beberapa tahun beliau minta didoakan Pak untuk mata kanannya yang tertutup selaput. Beliau rindu untuk bisa jelas baca firman Tuhan, tapi sampai hari ini belum terlaksana, gitu Pak. Silakan Pak. Ya, shalom Pak Gunawan.
Mungkin ada kerinduan dalam diri Pak Gunawan untuk dapat membaca firman Tuhan, ya, dengan kendala yang ada, tetapi biarlah melalui persoalan di mata kanan yang kurang dalam penglihatan, tetapi biarlah itu di situ kuasa kasih tangan Tuhan semakin dinyatakan. Mari Pak Gunawan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa surga, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau tahu kerinduan Pak Gunawan. Engkau tahu kerinduan daripada Pak Gunawan, Bapa. Bapa, Engkau berikan penglihatan yang jelas, penglihatan yang terang ya Bapa, sehingga dapat melihat segala perbuatan tangan-Mu yang ajaib, karya maha-Mu yang luar biasa. Engkau jamah Bapa, Engkau jamah matanya, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah Pak Gunawan dan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya dapat melihat mahakarya-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu terus menjamah, melawat Pak Gunawan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ada Oma Lili juga yang bergabung. Mohon didoakan supaya tulang punggung belakangnya itu disembuhkan, karena kalau buat berdiri lama rasanya nyeri, Pak. Ya. Shalom Oma Lili. Ya, Tuhan berikan kekuatan ya Oma Lili. Amin. Tuhan berikan kekuatan untuk Oma Lili dapat menjalani kehidupan ini. Di hari-hari ini Oma Lili diberikan kekuatan. Mari Oma Lili, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami berdoa Bapa bersatu hati Bapa dengan Oma Lili kepadamu ya Bapa. Engkau jamah Oma Lili Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan Bapa, sehingga tulang belakang dapat Oma Lili dapat berjalan dengan kuat, berjalan dengan kuat. Oma Lili dapat berjalan, berdiri dengan kuat, melakukan aktivitas-aktivitas lagi dengan kuat. Terima kasih Bapa. Biarlah mahakarya-Mu, kasih karunia-Mu Bapa melimpah-limpah dalam kehidupan Oma Lili. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kekasih Tuhan masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Anda juga bisa bertanya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gary tadi, atau Anda mohon dukungan doa, akan didoakan oleh Pak Gary lewat udara. Kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey bersama dengan JKI House of Kana. Pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Gary Giantanto. Dan kekasih Tuhan, Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Telepon 0315046000, SMS atau WA di 0813-330-60000. Anda yang ingin bertanya atau mungkin mau didoakan, boleh ya bergabung di nomor yang saya sebutkan tadi. Pak Gary, ada Ibu ST yang mohon dukungan doa. Beliau saat ini sedang bergumul untuk suami yang sakit stroke, Pak, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan
untuk anaknya EV supaya dapat pasangan yang seiman. Ya. Silakan. Shalom Bu ST. Ya, dimanapun Bu ST berada, apapun pergumulan daripada Bu ST, Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan tidak menutup matanya, Tuhan terus mengarahkan pandangannya kepada Bu ST. Mari Bu ST, pagi ini kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Engkau yang kami percayai, Engkau yang kami percayai dengan segenap hati, dengan segenap akal pikir kami. Apa yang dialami oleh Bu ST, Engkau melihat, di mana suaminya mengalami stroke juga. Engkau beri kesembuhan ya Bapa. Engkau berikan pemulihan keluarga. Engkau jamah ya Bapa. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Dan untuk anaknya, Engkau berikan pendamping hidup yang seiman. Engkau pertemukan jodohnya. Engkau pertemukan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Bu ST dan keluarga selalu dapat melihat, menikmati mahakarya-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikutnya ada Ibu Sila yang bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Giri. Mohon bantu doa, saya mengalami batuk dan sakit jantung supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Juga Ibu Sila mohon didoakan agar anaknya H dijamah Tuhan dan hatinya supaya kembali ke jalan yang benar. Ya. Shalom Bu Sila, selamat pagi. Percaya terus, Tuhan akan ubahkan. Amin. Tuhan akan tidak lagi mengeraskan hati anak daripada Bu Sila. Tuhan akan menjamah kesehatan Bu Sila ya. Mari kita satukan hati Bu Sila, kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Bapa kami bersatu hati Bapa. Biarlah Engkau menjamah Bu Sila, Engkau sembuhkan Bapa. Engkau sembuhkan dari segala sakit yang dialaminya Bapa, dan beban hidup yang dialaminya. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, dan Engkau jamah Bapa anak daripada Bu Sila Bapa. Engkau jamah hatinya Bapa. Engkau tarik anaknya Bu Sila ini Bapa. Engkau tarik kembali, Engkau dapati kembali Bapa anak Bu Sila. Engkau dapati kembali Bapa, menjadi kepanjangan tangan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam keluarga Bu Sila. Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami hanya memohon kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Lani Irawan dan Ibu Lili mohon didoakan juga Pak. Saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, supaya Tuhan sembuhkan dan Tuhan berikan kekuatan. Ya. Shalom Bu Lili.
dan siapa? Bulani. Bulani ya. Bulani dan Bu Lili. Tuhan Allah Immanuel selalu beserta dengan pada Bu Lili dan Bulani, memberikan kekuatan. Ya, kita berdoa, kita satukan hati. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati Bapa dengan anak kekasih-Mu Bulani dan Bu Lili ya Bapa. Engkau tahu segala kelemahannya Bapa, ketidakmampuannya, ketidakberdayaannya. Kami hanya menyerahkan Bulani dan Bu Lili hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Sebab di dalam-Mu, di situ ada kekuatan. Di dalam-Mu ada kekuatan yang melebihi kekuatan kami. Engkau yang memampukan di dalam Bu Lili dan Bulani menjalani kehidupannya, menanggung setiap persoalan hidupnya. Engkau berikan kekuatan Bapa, dan Kau beri jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada Ibu Citra dari Mojokerto. Shalom, selamat pagi Pak Geri. Mohon didukung doa untuk anaknya Enzo Elvino, umur 2 tahun, belum bisa jalan, dan supaya saraf-sarafnya normal. Tuhan campur tangan buat anak ini jalan lagi, karena ada kelainan di cairan otaknya. Bu siapa? Ibu Citra. Untuk Shalom anaknya Enzo. Bu Citra. Ya. Shalom Bu Citra. Ya. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan daripada Bu Citra. Mari kita satukan hati, kita berdoa Bu Citra. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, agungkan, Bapa, kami memohon belas kasih-Mu Bapa untuk anak daripada Bu Citra ini Bapa. Biarlah Engkau di masa pertumbuhannya, di masa bayi pertumbuhan ini Bapa, Engkau jamah Bapa. Bila mana ada kelainan apapun, Engkau jamah Bapa, Engkau pulihkan, sembuhkan. Engkau berikan kekuatan Bapa. Di masa-masa pertumbuhannya Engkau jamah Bapa, Engkau campur tangan Bapa, Engkau turut campur tangan ya Bapa. Di masa pertumbuhannya Bapa, Engkau campur tangan. Biar di waktu-waktu pertumbuhannya ini Engkau sempurnakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Engkau berikan Bu Citra kekuatan, kesabaran dalam menjaga, merawat, mendidik juga untuk anaknya ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikutnya ada Ibu Tuce yang mohon bantu doa supaya suara Roh Kudus boleh aktif lagi Pak. Dulu mungkin sering mendengar atau mudah mendengar suara Roh Kudus, sekarang mungkin jarang kembali gitu ya. Malah Roh Kudus selalu bicara ya. Pundak kanan sakit juga Tuhan berkati usaha kue supaya Tuhan beri kelancaran dan dipulihkan. Terima kasih Pak Geri katanya. Shalom pagi Bu Tuce. Ya, biarlah firman tadi, di mana carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana Bu Tuce terus mau bergaul erat dengan firman, sebab firman ini kuat adanya, dan firman ini kekal adanya. Sebab di dalam firman ini, di situ ada Sang Firman, yaitu Yesus, Tuhan Yesus sendiri.
Dia yang ada sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai kekekalan yang ada. Dia adalah Sang Firman itu. Bagaimana kita nggak mau dengan firman, padahal kelak nanti kita akan berkumpul dengan Sang Firman itu. Ya, mari kita terus giat di dalam pembacaan firman, sebab di situ terletak kekuatan Allah. Mari kita satukan hati, Butuca. Bapa surga, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, ini anakmu Butuca, Bapa. Engkau tahu apa menjadi kerinduan hatinya. Engkau jamah hatinya, Bapa. Engkau jamah hatinya. Biar terus mau giat di dalam merenungkan setiap firman-Mu. Merenungkan setiap daripada firman-Mu. Engkau berikan rasa haus dan lapar untuk terus dapat merenungkan firman-Mu. Sebab di dalam firman-Mu itu terletak kekuatan kami. Kekuatan Allah itu ada di dalam kami, sehingga Butuca mampu menjalani kehidupan ini. Dengan pundak yang sakit juga Engkau jamah, Bapa. Engkau berkati apa yang menjadi yang diusahakannya, Engkau buat berhasil. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikutnya ada Ibu Ruth yang berdoa, yang bergabung, mohon dukungan doa untuk mamanya yang sakit jantung bocor, supaya Tuhan berikan mujizat, sembuhkan jantung mamanya. Juga ada sakit mah dan lututnya juga sakit, supaya Tuhan sembuhkan. Dan juga diberkati usaha pekerjaan dari Ibu Ruth keluarga, butuh pembantu juga, dan butuh jodoh yang baik buat kedua anaknya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Shalom Bu Ruth, selamat pagi. Tuhan melihat setiap pergumulan daripada Bu Ruth, dan Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan akan bertindak, bekerja. Tuhan menopang, Tuhan melawat Bu Ruth dan keluarga. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersatu hati dengan Bu Ruth, Bapa, dengan segala kondisi keberadaannya, Bapa, dimanapun Bu Ruth berada. Engkau yang Allah Maha Tahu, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau tahu setiap segala pergumulannya, Bapa. Engkau sembuhkan, Bapa, orang tuanya. Engkau sembuhkan, Bapa. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Dan untuk anaknya Engkau pertemukan dengan jodoh yang daripada Engkau, ya Bapa. Dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Dan Kau berikan kekuatan untuk Bu Ruth. Kau jamah, Kau berikan kekuatan, Kau berikan hikmat. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada Revo yang menyapa Pak Gary dan Kak Wahyu. Selamat pagi. Mohon bantu doa untuk kakaknya Ariel yang kena hernia, Pak, supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Ya. Salam Kak Revo. Ya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk kakaknya, ya. Ya. Bapa surga, di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, ini kami bersatu hati, Bapa, dengan Kak Revo, Bapa, yang rindu untuk kakaknya, untuk dipulihkan, Bapa, dari sakit hernianya, Bapa. Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Bapa. Engkau jamah, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dan untuk juga Kak Revo, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kemampuan, Kau berikan hikmat-Mu, Bapa. Engkau menjelajah
Engkau berkarya dalam kehidupan Kak Revo dan keluarganya. Terima kasih Bapa. Engkau tambah-tambahkan apa yang menjadi kebutuhannya. Engkau tambah-tambahkan apa yang menjadi kerinduannya. Biarlah nama-Mu saja yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, dan untuk Anda yang sudah bergabung, sabar dulu ya. Pak Geri akan menyapa dan mendoakan Anda sesaat lagi setelah pujian dan informasi berikut ini. 1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program The Journey dari persembahan dari GKI House of Kana. Pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Geri Giantanto yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda, kekasih Tuhan, atau menjadi partner doa kekasih Tuhan yang ingin didoakan. Kita punya beberapa menit ke depan yang bisa Anda manfaatkan. Kekasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami 5046.000. Kami buka untuk Anda SMS WA di 0813 330 60.000. Pak Geri, ada Oma Yeti yang bergabung. Mohon dukungan doa untuk anaknya Rio yang sering bermasalah dengan perutnya dan mengalami ambeien tapi takut operasi, Pak. Dan Oma Yeti dan anak yakin dan percaya dengan berdoa pasti semua sakitnya bisa hilang, kalau bisa tanpa operasi. Terima kasih untuk pelayanan Pak Geri. Tuhan memberkati. Ya, salam Oma Yeti. Ya, Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat juga. Amin. Untuk Oma Yeti dan anak, untuk bagaimana dalam merawat anak Rio ini, untuk bagaimana ke depannya. Tuhan berikan hikmatnya ya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan, dan apapun Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Mari di siang hari ini kita mau satukan hati ya Oma Yeti. Kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa Bapa untuk keluarga daripada Oma Yeti Bapa. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat Bapa, dan juga untuk anak Rio Bapa, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan ya Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu, tidak ada yang tak mungkin di dalam-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu menjamah, melawat setiap pada keluarga Oma Yeti. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikutnya ada Saudari Yeni. Shalom Pak Geri. Mohon bantu doanya Pak untuk kesehatan tubuh, terutama kepala yang tiba-tiba sakit dan tubuh terasa meriang atau anget-anget, pegal-pegal begitu Pak, dan badan hangat. Tuhan jamah dan sembuhkan segala sakit penyakit yang ada di tubuhnya Yeni. Dan mohon bantu doa juga supaya Tuhan lancarkan usaha kuliner, orderan datang, dan rencana ada promo-promo supaya Tuhan berkati dan pulihkan keadaan ekonomi Yeni dan dicukupkan segala yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Geri. Ya, shalom Kak Yeni. Ya, kita percaya pemeliharaan Tuhan akan terus ada. Bila mana dahulu Tuhan sudah memelihara kehidupan Kak Yeni, dan percaya saat ini dan ke depan pemeliharaan Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan daripada Kak Yeni. Di siang hari ini kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu hati Bapa dengan Kak Yeni juga. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu Bapa. Engkau jamah kehidupan daripada Kak Yeni, apa yang menjadi kerinduannya dan yang saat ini dialaminya, mungkin kesehatannya menurun.
Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Bapa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang prima, dan Engkau berkati setiap apa yang menjadi yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya, Engkau buat berhasil, Engkau berikan hikmat dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Budiono bergabung. Shalom, selamat pagi Pak Geri. Mohon dukungan doa Pak, karena mengalami kaki terasa berat buat berjalan dan linu, capek-capek dan pegal-pegal. Juga tulang punggung belakang sebelah kanan nyeri Pak. Mohon bantu doa supaya Tuhan jamah dan sembuhkan, bisa berjalan dengan normal. Ya. Shalom Pak Budiono. Ya, Tuhan akan menjamah, Tuhan menyertai selalu ya Pak Budiono. Mari pagi siang ini kita satukan hati, kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, ini Pak Budiono Bapa, dan kami bersatu hati Bapa, kami berdoa Bapa. Kau tahu apa yang dialami Pak Budiono di hari-hari ini ya Bapa. Kau tahu apa yang dialaminya Bapa, dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahan tubuhnya Bapa. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Bapa. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pemulihan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah Bapa di dalam kehidupan Pak Budiono. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu SN di Probolinggo mengucapkan selamat siang untuk Pak Geri. Ya, mohon dukungan doa Pak untuk renovasi rumah anaknya Adi di Jakarta, supaya Tuhan lancarkan dan dicukupkan biayanya. Tuhan tolong semua yang dibutuhkan. Ya, shalom Bu SN. Pemeliharaan Tuhan akan terus menyertai daripada keluarga Bu SN selalu ya. Amin. Mari siang ini kita satukan hati kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan siang ini Bapa, kami bersatu hati Bapa, kami berdoa Bapa. Bersama dengan Bu SN Bapa, di mana segala kerinduannya, di mana segala kekhawatirannya Bapa, di mana Engkau angkat ya Bapa. Apa menjadi kekhawatirannya Engkau angkat ya Bapa. Dan kami berdoa Bapa, untuk anaknya juga Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat-Mu ya Bapa. Di dalam pembangunan rumahnya Bapak, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat-Mu Bapak. Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kemudahan selalu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Engkau berkati setiap keluarga daripada Bu SN. Biarlah setiap keluarga Bu SN dapat menikmati setiap mahakarya-Mu yang ajaib luar biasa. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Pak Geri, ada S di Surabaya minta dukungan doa supaya bisa dapat ruko yang murah dan terjangkau untuk usaha Pak, supaya Tuhan tunjukkan. Terima kasih Pak Geri. Siapa dengan Kak? S. Oke. S di Surabaya. Ya, shalom KS di Surabaya ya. Tuhan akan tuntun, Tuhan beri hikmat ya, untuk dapat menemukan tempat yang bagus, tempat yang sesuai menjadi kehendak Tuhan sendiri. Mari siang ini kita satukan hati, kita berdoa. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami siang ini bersatu hati ya Bapa, dengan KS Bapa, dimanapun dengan segala keberadaannya Bapa. Kau berikan hikmat Bapa untuk KS Bapa, dalam mencari tempat untuk usahanya Bapa. Engkau berikan hikmat Bapa, Engkau berikan petunjuk Bapa.
Kau berikan petunjuk belas kasih-Mu Bapa dalam menentukan tempat yang baik, yang bagus Bapa. Biarlah itu datangnya daripada Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau tuntun setiap segala apa yang menjadi perjalanan kehidupan daripada KS. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Pak Gary, bisa disimpulkan dari apa yang Bapak sampaikan sepanjang program ini, juga mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak tekankan kepada kekasih Tuhan yang bergabung tadi dengan segala pergumulan yang berbeda-beda. Silakan Pak Gary. Ya, shalom kekasih Tuhan. Di dalam perjalanan kita 2 jam ini, di mana kita membahas, kita belajar mengenai hal kekhawatiran. Hal ini yang terus ada, yang terus timbul hari lepas hari. Hal khawatir ini serasa menghimpit kita, tetapi biarlah melalui perenungan firman kita pada pagi siang ini di dalam Matius 6, kekasih Tuhan dapat baca Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat ke-34. Terus di situ terletak kekuatan Allah, terletak jawaban daripada Tuhan sendiri, di mana sadar tidak sadar Tuhan telah mengatakannya bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari, sebab hari esok itu ada kesusahannya. Di situ, di setiap kesusahan yang ada, disitulah ada kesempatan kita, kekasih Tuhan, dapat melihat karya tangan Tuhan, dapat melihat kasih Tuhan melalui setiap hal-hal yang kita khawatirkan. Dan yang kedua, apa yang kita khawatirkan itu adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Yang kita khawatirkan itu adalah hal-hal yang belum tentu juga terjadi. Maka yang kita perlukan adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mau berfokus diri kepada Tuhan sendiri. Kita mau terus mencari Tuhan tanpa ada motivasi apapun, hanya kerinduan dalam hati kita, seperti kekasih Tuhan merindukan kekasih duniawi ini. Ketika ada pasangan yang sedang berpacaran, mungkin merindukan ingin ketemu dengan kekasihnya, begitu ingin merindukan bertemu dengan kekasihnya. Begitu juga dengan kekasih Tuhan, dengan Tuhan, dengan hati yang rindu, ingin bertemu, ingin ngobrol, ingin berjumpa, menikmati Tuhan. Tidak ada motivasi apapun, hanya Tuhan yang kita rindukan. Dia yang kita ingin kita ketemu di setiap momen kehidupan kita. Akhir kata, biarlah kekhawatiran-kekhawatiran yang ada, kekhawatiran-kekhawatiran kita itu kita dapat taruh di sebuah wadah, dan di wadah itu kita serahkan kepada Tuhan. Sebab
Dia saja yang Allah yang berdaulat di dalam kehidupan setiap daripada kekasih Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, pada pagi siang ini kami boleh berkesempatan, kami belajar Bapa. Kami belajar kebenaran firman-Mu mengenai hal kekhawatiran. Bapa, biarlah kekhawatiran yang terjadi, yang ada ini Bapa, kami serahkan kepadamu. Kami percayai Bapa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh dengan kasih. Engkau memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menanggung semuanya ini. Engkau beri jalan keluar sehingga kami dapat melihat mahakarya-Mu yang ajaib luar biasa. Engkau berikan pemulihan sehingga kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau. Engkau jamah, Engkau lawat setiap daripada kekasih Tuhan yang ada Bapa. Engkau lawat setiap pada kami Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu semakin dimuliakan, dan Kau mendapati setiap daripada kami, kekasih Tuhan. Kau mendapati kami memiliki hati yang rindu, hati yang haus, hati yang mau terus belajar, hati yang mau terus mendengar, hati yang mau terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hidup kami mau bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pagi siang yang indah ini. Kami boleh berkesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau melawat menjamah setiap pada ke kami, kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu Bapa, kami yang kesusahan Engkau hibur, kami yang kekurangan Engkau tambah-tambahkan, kami yang sakit Engkau pulihkan, kami yang di jalan buntu Engkau buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berserah kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Gary sudah menjadi berkat pagi hari ini. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati Pak. Dan kekasih Tuhan, untuk Anda yang mungkin baru saja mengirimkan pokok doa Anda, atau Anda mau di konseling lebih lanjut, Anda bisa hubungi call center JKI House of Kana di 0899 04 6008 atau di 0819 3854 1565. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.